Oke, Hari Agus Triyono. Selamat siang, Mas Hari. Siang, Mas Yudis. Terima kasih Mas Hari. Ini lesu nih, siang-siang begini. Semangat Mas Hari, ini ada kopi Rendezvous. Jadi Mas Hari ini edisi perdana di Rendezvous. Tentu Mas Hari sudah tahu karena ketika kita mau bikin apa-apa ya laporannya ke Mas Hari. Mas Hari Agus Triyono, Direktur Radar Banyumas, GM Radar Banyumas, Direktur Banyumas Express, dan juga Kebumen Express. Mas Hari, saya pengen ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol santai terkait media, apalagi kan ini bulan September, pas 20 September Radar Banyumas ulang tahun ke-22. Jadi Mas Hari ini direktur yang memang kemudian besar, lahir di rahim Radar Banyumas, mulai dari wartawan magang kan waktu itu. Mulai dari kemudian gajinya masih dihitung per berita, ada klinong dan sebagainya. Ini Mas Hari mengalami. Singkat saja Mas Hari awal di Radar Banyumas, katakanlah zaman tanda kutip zaman penuh perjuangan. Mulai dari wartawan magang, gaji berdasarkan berita, sekarang pun jabatan tertinggi direktur. Masanya masa perjuangan karena koran kondisinya sedang tidak well. Nah, bagaimana Mas Hari di 22 tahun Radar Banyumas, 21 September ini masih akan nafas panjang nggak Mas Hari ini Radar Banyumas? Karena saya juga deg-degan saya kerja di Radar Banyumas. Ya, oke, ya. Ini saya wartawan tapi ketika diwawancari, aduh, deg-degan juga ternyata kayak bapak-bapak pejabat. Ya. Jadi begini, saya itu dulu mengawali Radar Banyumas juga dalam kondisi perjuangan ya. Terus sampai sekarang kemudian kita bisa besar seperti ini, tapi terus ini ada corona ya Mas Yudis. Pasti orang-orang bertanya-tanya. Hampir semua bisnis saya rasa mengalami kesulitan lah ya. Iya, lesu lah ya. Tapi alhamdulillah ya, Radar Banyumas ini sampai saat ini masih baik-baik saja. Meski tidak terlalu baik ya. Ya seperti pada umumnya bisnis ya. Termasuk dua media lain ya di bawah Radar Banyumas ya. Kebumen Express dan Banyumas Express. Ya, kondisinya baik-baik saja, masih bisa gajian, ya, tidak ada pengurangan karyawan, ya. Intinya itu kita masih baik-baik saja lah, walaupun mungkin perjuangannya yang harus lebih berat, ya. Untungnya, ya, kita punya teman-teman nih, saya salut lah ya. Ya teman-teman wani perih lah ya. Dari dulu itu memang Radar Banyumas itu anak-anaknya wani perih lah. Ya. Tahan banting lah. Ketika bekerja di tempat lain pun selalu diakui ya. Diakui ya. Saya beberapa kali ngobrol dengan teman-teman dari instansi lain yang kebetulan berawal dari sini ya, teman-teman kita ya acungi jempol katanya. Teman-teman dari Radar Banyumas. Alumni Radar Banyumas diacungi jempol. Iya. Oke lah. Iya. Mungkin saya saja yang tidak jadi tinggal di sini. Jadi belum lulus ya. Belum lulus. Tapi dari wartawan magang kemudian menjadi direktur, capaiannya luar biasa. Dari gajinya kemudian dihitung per berita, sekarang gajinya menjadi ya lumayan wow begitu. Mas Hari, nah saya pengen tahu karena generasi kita agak berbeda gitu ya. Jadi Mas Hari mengawali Radar Banyumas kan 99 ya, 9899 masih namanya Satria Pos. Ya, Satria Pos. Ketika Mas Hari masuk itu sudah nama Radar Banyumas atau Satria Pos? Waktu itu saya masuk peralihan ya, dari Satria Pos menuju Radar Banyumas. Kantornya itu yang di mana? Kantornya saya itu dulu awalnya kantornya di Jalan Pemuda. Iya, Jalan Pemuda. Pertama kali di situ saya tidak menangi itu. Kemudian saya masuk sudah di Jalan Tentara Pelajar. Sama saya juga di belakang Hotel Pandawa itu ya. Nah, di situ. Kemudian
Sekitar tahun 2004 kita pindah ke sini, ya menempati gedung baru. Ini milik kita ya. Dulu kita ngontrak masih. Oke. Ngontrak di itu ya, yang tentara pelajar, pemuda juga ngontrak. Yang pemuda sekarang jadi sekre salah satu partai di Kabupaten Banyumas. Yang tentara pelajar saya beberapa kali lewat, jadi rumah bagus, sudah direnovasi. Terus kalau nggak keliru Mas Hari itu dulu kan lebih banyak awalnya liputan di Desk Insiden ya, di rubrik insiden. Itu pernah ada nggak Mas kisah-kisah yang kemudian di insiden itu yang membuat Mas Hari menjadi wani perih itu, wani perih itu, tahan banting itu, ada nggak bekal di rubrik insiden yang kemudian membuat wani perih? Sebenarnya karena mungkin didikan senior-senior kita ya, kita punya moto itu ya, semangat kudu muruk terus. Itu tertulis legend pokoknya. Semua alumni Radar Banyumas itu pasti akan selalu teringat itu. Karena itu di kalimat itu tertulis di blok note ya. Setiap kita membuka wawancara, catat selalu ada tulisan semangat kudu muruk terus ya. Tapi sebenarnya masing-masing punya sendiri ya. Kalau saya itu punya pengalaman pribadi sih ya. Ketika saya itu di insiden ya, saya harus tampil fight ya. Ya, selain karena berita-beritanya itu juga untuk yang namanya koran lokal harus selalu terdepan ya, harus selalu terdepan. Kita harus ya, senior kita selalu mengajarkan berita kita harus yang nomor 1 dibandingkan media lain ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih seperti itu ya Mas Yudis. Insya Allah masih seperti itu Mas Hari. Kalau ketinggalan ya berita yang kemudian tidak terlalu penting lah. Iya. Nah kebetulan saja kemudian saya itu wartawan di halaman kriminal lah, insiden waktu itu ya. Liputannya soal kriminal dari kepolisian, terus rumah sakit dan sebagainya yang berbau-bau darah dan hukum ya. Tapi kemudian yang membuat saya lebih semangat lagi karena redakturnya Mas. Perempuan Mas? Iya, karena redakturnya perempuan. Siapa Mas? Iya, itu namanya Mbak Ori. Oh, iya. Itu yang membuat saya semangat untuk lebih mendapatkan berita-berita yang diinginkan oleh pembaca. Gitu. Waktu itu Mbak Ori sebagai salah satu redaktur itu dia mengampu insiden ya. Dia memang kemudian membuat Mas Hari semangat itu karena perhatian ke Mas Hari, atau kemudian Mbak Ori yang selalu memuji Mas Hari karena berita-beritanya leading, tidak ketinggalan tadi, atau kemudian ada karena kan sekarang Mbak Ori jadi itu kan kalau malam-malam bareng sama Mas Hari, mantan pacar, itu gimana? Jadi sebenarnya itu bukan masalah beritanya sih Mas, masalah keseksian saya saja. Saya yang tampan ini membuat redaktur saya itu kelepek-kelepek. Saya sepakat karena memang dari dulu itu sampai sekarang. Boleh nanti kemudian pemirsa Rendezvous ini ya, YouTube ini main ke Radar Banyumas dan melihat generasi kita ke generasi sekarang. Betul. Selalu mengalami degradasi ketampanan Mas. Ya, betul. Pasti dan agak susah sekarang sama mendapatkan wartawan-wartawan yang tampan, apalagi seperti saya Mas Hari. Itu agak susah karena memang salah satu kemudian syarat ini kan, kebetulan saya dipercaya jadi Pemret, Mas Hari jadi direktur, seleksinya kan ada tes ketampanan. Agak susah mendapatkan pengganti kita. Betul. Ini boleh percaya boleh enggak, tapi memang seperti itu. Keseksian Mas Hari di ini memang sepakat lah. Kemudian membuat Mbak Ori takluk. Beritanya jadi gampang keluar dong. Oh iya. Itu makanya saya selalu leading soal gajian. Karena dulu saya itu digaji berdasarkan berita. Iya. Saya ingat. Nanti modal untuk kencan nggak ada kalau saya beritanya nggak keluar. Selain kemudian dihitung per berita, zaman saya masuk itu saya agak lupa, tapi ada yang namanya tunjangan prestasi. Jadi kan sekretaris redaksi itu mengumpulkan, menilai semua berita berdasarkan posisi HL, foto A dan sebagainya. Jadi gaji dengan tunjangan prestasi berbeda ya. Zaman Mas Hari juga ngalami tunjangan prestasi. Iya seperti itu. Jadi selain gaji, wartawan juga menerima tunjangan prestasi berdasarkan
berita yang dimuat. Kuantitas dan kualitas penilaiannya. Iya, itu antara gaji honor per berita dengan TP-nya gede mana Mas dulu? Mas Heri? Oh ya jelas, kalau dulu itu pasti kalau wartawan dulu itu pasti mengejar TP-nya, ya. Jadi lebih besar tunjangannya daripada gajinya. Makanya ketika jadi wartawan kok jadi begini ya, harus semangat lagi makanya. Iya. Sekarang agak susah, bukan agak susah ya, karena memang kemudian penilaiannya juga walaupun sama, tapi ya semua itu gini Mas Heri, saya melihat kok ada sisi baik sisi buruk. Jadi ketika dulu kemudian dihitung per berita, dapat berita banyak tapi TP-nya itu jauh lebih tinggi, itu sisi positifnya wartawan produktif betul jumlah berita. Tapi sisi negatifnya awal-awal itu biasanya aduh kok gajinya cuma segini. Nah kemudian sekarang kita alhamdulillah berkembang, jadi kita semua wartawan baru pun tidak dihitung per berita, tidak dihitung per berita, langsung kemudian flat bulanan kan. Tapi imbasnya juga tidak tahu, produktivitas mereka juga kemudian tidak sehebat kita dulu. Nah itu problem saya sebenarnya, tapi selalu dua mata uang seperti itu Mas Heri. Oke, kembali ke tantangan saat ini ya, karena jujur saja kemudian teman-teman ada yang deg-degan dan sebagainya. Nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dinafikan bahwa kemudian memang cetak itu menghadapi tantangan yang nyata. Selain memang sekarang COVID, ada yang kemudian bilang senjata karena online, belum lagi, mohon maaf tanpa sebut merek, ada beberapa media lokal yang kemudian memang sudah tutup, iya kan, di Banyumas. Akhirnya kan iya. Akhirnya kan kemudian banyak yang bertanya, ini gimana? Strategi radar gimana Mas Heri? Walaupun alhamdulillah ketika menghadapi tantangan-tantangan itu belum pernah sekalipun saya masuk ke radar tahun 2004, mungkin juga Mas Heri pasti lebih dulu daripada saya, gajian terlambat itu rasanya saya belum pernah. Alhamdulillah sampai sekarang. Saya pernah dapat cerita ya dari salah satu pemilik ya. Pemilik koran. Pemilik koran. Oke, pemilik travel. Bahwa dari dulu ya pemilik koran kita ya. Oh, Radar Banyumas. Iya, dari dulu bahwa beliau selalu mengusahakan agar gajian untuk karyawannya jangan sampai terlambat. Kemudian itu berlangsung lama dan memang alhamdulillah tidak pernah terlambat. Dan sekarang tugas kita ya sebagai pengampu di koran ini bahwa ini juga jangan sampai terjadi ya, jangan sampai terjadi. Makanya ada trik-trik tersendiri lah ya. Ada rahasia yang memang sudah jadi rumus di Radar Banyumas ya. Seperti itu. Betul. Jadi filosofinya kemudian agak religius sedikit. Perlu saya beberkan nggak rahasianya ini? Jangan, nanti ditiru. Ditiru oleh teman-teman Mas Puput yang lagi serius ngarep online Radar Banyumas. Iya betul. Teman-teman medsos dan jangan sampai tahu rahasianya. Iya, karena kita kan koran cetak. Iya, jadi sedikit review pas corona itu, bukan pasca corona, ketika kemudian pasca lebaran habis corona itu kan kita Mas Heri, izin Mas Heri tentu saja kita memilah antara yang fokus ke cetak dan yang fokus ke medsos. Hasilnya bisa saya laporkan juga kepada Mas Heri, kepada teman-teman pemirsa YouTube Rendeviews ini, baik Instagram kita radarbanyumas.co.id kita, kemudian viewer di YouTube kita, Facebook kita terus meningkat jumlahnya Mas Heri. Cuma jangan kita bagi dulu ke mereka bagaimana tips dan trik gajian tidak telat. Jadi nanti mereka sombong ke kita. Jangan sampai kita bikin lalu sombong ke kita, nanti kualat. Ya alhamdulillah ya, sampai saat ini kondisinya baik-baik saja lah. Ya. Masih berjalan di koridornya ya. Karena emang ya dari kita berjuang dulu ya, teman-teman dulu itu mencari berita semangatnya luar biasa. Zaman itu nggak ada HP. Belum ada HP ya. Tahun berapa itu Mas? Ada sih ada, tapi kan orang-orang tertentu. Yang punya belum banyak. Iya. Yang punya belum banyak. Itu masih yang itu loh, Nokia yang panjang ya. Nokia panjang. 3310 yang paling top ya zaman itu ya. 3310. Tapi belum banyak yang punya handphone. Nah, ketika ada kabar, kalau sekarang begitu ada kejadian bisa langsung
dapat informasi ya. Ya, karena selain smartphone itu medsos di mana-mana, jadi masyarakat sekarang sudah kayak wartawan lah ya, sudah penyampai berita juga. Nah, zaman kita dulu itu belum ada. Ketika ada kabar, dapat kabar misal ada kejadian di mana gitu, misal ada kejadian bencana, kejadian jam 7 pagi misalkan, kita bisa-bisa dapat kabarnya nanti jam 7 malam. Oh gitu, ya, malam-malam ya. Iya, jadi malam-malam baru berangkat ke sana. Tapi ya tetap kita kejar, karena ya bagi kita menyampaikan berita itu adalah apa ya, kebanggaan tersendiri ya, kebanggaan. Pantang terlambat menyampaikan berita. Iya. Pantang pulang sebelum dapat berita. Nah, betul seperti itu. Itu dulu ya. Ya, terus juga ya ini perjuangan juga bersama ya, karena kita alhamdulillah Radar Banyumas itu teman-temannya itu kompak lah. Iya. Saya akui kompak. Dari semua divisi kompak ya. Betul. Pemasaran, redaksi, iklan ya, teman-teman iklan juga pantang menyerah lah. Mereka itu berjuang untuk mendapatkan ya, karena media itu media cetak ya, itu ditopang terutama dari iklan. Hidupnya dari iklan ya. Nah, iya, nafasnya dari iklan. Makanya ketika ada media-media baru, kemudian saya lihat kok iklannya tidak terlalu banyak. Iya. Saya tidak terlalu khawatir waktu itu, makanya pede aja ya. Pede ya. Ketika iklannya tidak terlalu banyak, paling ya kita hanya menghitung waktu saja, lihat saja nanti seperti itu. Nah, untuk kemudian ini Mas Heri, untuk kemudian para pemasang iklan mau kemudian masang iklan di Radar Banyumas atau kemudian medsos kita juga ya alhamdulillah mulai dapat iklan ya banyak. Itu kemudian apa yang harus dijaga oleh Radar Banyumas terhadap trust ya, kepercayaan dari pemasang iklan itu? Yang namanya pengiklan kan ingin tersampaikan pesan mereka ya. Nah, karena pesan mereka ingin tersampaikan, kita harus meningkatkan jumlah pembaca ya, baik koran maupun di online dan medsos. Nah, untuk bisa meningkatkan jumlah pembaca, berita kan harus bagus. Betul. Karena bisnis utama kita kan konten berita ya. Konten berita, penyampai informasi ya. Jadi core bisnisnya kan berita ya. Jadi kalau berita kita sudah tidak bagus, sudah tidak disuka masyarakat, ya pembacanya akan berkurang. Karena itu yang paling dijaga adalah berita. Ketika berita kita bagus ya, Mas Yudis tahu sendirilah sebagai Pimret ya, pasti pembacanya akan banyak. Nah, itu aja yang sebenarnya dijaga. Betul, ya. Betul. Karena memang garis itu coba kita terus menerus kita pegang gitu ya. Karena kemudian memang ada yang kemudian Pak Dahlan dulu mengajarkan rukun iman berita, kemudian ada news value. Teman-teman juga menjadikan itu seperti kitab suci. Berita ya harus penting, harus menarik, dan itu yang kita jaga nih. Kecuali memang kemudian ada berita-berita yang mungkin tidak penting bagi pembaca banyak gitu ya, tapi harus tersampaikan, harus disampaikan karena menarik, karena kemudian memang ada kerjasama dan itu sah saja yang kita lakukan Mas Heri. Jadi kalau ada berita-berita yang kemudian ad foto dan sebagainya, itu redaksi jangan ditegur terus. Itu. Terus juga ini ya, pemasang iklan itu percaya dengan kita ya, karena memang ketika mereka banyak yang survei bahwa koran kita memang sampai di mana-mana, terutama di instansi-instansi pemerintah, itu desa hampir merata lah ya. Nah, itu terus juga hasil surveinya Morgan itu ya, survei independen dari Australia dari Australia itu menyatakan bahwa Radar Banyumas itu koran yang nomor 1 lah pembacanya di Bali Masakep. Pembacanya terbanyak di Bali Masakep ya, di wilayah daerah koran kita. Itu average readernya sekitar 650.000 sekian. Tapi ada yang menarik Mas Heri, mungkin lupa saya cerita atau pernah saya cerita tapi lupa. Selain kemudian survei JP Morgan seperti itu, ketika mau pilkada itu kan lazim kemudian partai-partai mau menentukan rekom itu mereka survei juga.
Dan salah satu indikator, saya pernah diperlihatkan, cuma tidak sebut siapa nama calonnya gitu ya, cuma pernah diperlihatkan, ini loh Dis, hasil survei kita itu untuk calon itu, dan calon itu bagus, yang digunakan indikator oleh tim surveinya itu adalah media cetak Radar Banyumas, itu nomor 1, yang kemudian average-nya, readership-nya paling tinggi di Barlimas Cakep ini. Dan ketika kemudian tim partai itu menyebut Radar Banyumas di hasil surveinya itu bagus, dan alhamdulillah yang diusung itu juga menang. Jadi salah satu dari bupati atau bu bupati yang memimpin di Barlimas Cakep ini bocorannya itu karena menang. Jadi selain JP Morgan, tim-tim survei dari partai itu juga saya pernah diperlihatkan, cuma saya nggak bisa sebutkan nama, itu menempatkan Radar Banyumas di urutan pertama. Ya, saya bangga sekaligus juga beban. Kenapa beban? Dengan posisi yang sedemikian ini, kalau kemudian, karena kebetulan tanggung jawab penuh redaksi itu kan di saya. Kalau kemudian salah menyampaikan informasi, pencitraan yang kemudian terlalu tidak sesuai faktanya, ini kadang-kala bebannya jangan-jangan membohongi publik. Itu yang kemudian coba kita jaga, Mas Heri. Jangan sampai lah ya. Enggak. Medsos kita juga ya. Online kita ya. Online kita juga ya. Online kita juga nomor 1 ya. Nomor 1 average-nya. Jadi nanti mungkin ada tim online sendiri yang paham angka-angkanya, karena angkanya sampai dalam 1 bulan itu saya pernah disuruh data untuk Facebook, saya tidak paham, jelajah dan sebagainya sampai jutaan. Kadang-kala saya luar biasa, jutaan. Padahal penduduk di Barlimas Cakep ya memang ya jutaan juga nanti hampir setiap orang baca. Lihat kemungkinan Facebook kita, lihat medsos kita. Teman-teman kita warga Banyumas yang ada di luar negeri kan kepengen tahu halamannya. Salah satunya mungkin kan itu online kita, online dan juga kita. e-paper. Nanti Mas Popot mungkin bisa cerita kapan e-paper kita juga banyak pelanggan dari luar daerah, luar negeri bahkan. Jadi pengen tahu bagaimana kabar Barlimas. Ya, ini juga e-paper itu beruntung kita punya e-paper ya. Ketika kita setahun yang lalu kita buka e-paper, persis 1 tahun yang lalu. 1 tahun persis kita buka e-paper pada saat ulang tahun. Kemudian ini ada corona ya. Tidak menafikan bahwa kita tidak pungkiri orang agak ketakutan terhadap koran ya. Apalagi kemudian isunya macam-macam ya. Takut terhadap benda asing intinya lah ya. Takut terhadap benda asing. Beberapa pelanggan memilih mengundurkan diri, tapi kemudian kita tawari, kita ganti dengan e-paper. Ya, e-paper itu koran digital lah ya. Koran sama persis dengan koran cetak, cuma bisa diakses melalui smartphone. Nah itu, jadi mereka beralih ke situ. Alhamdulillah tidak kemana-mana ya. Bisa balik lagi, artinya cuma tidak baca cetaknya, yang penting tetap bacaannya Radar Banyumas. Formatnya bisa. Diminum dulu kopinya. Silakan Mas. Ini masih ngantuk. Ngantuk ya, karena tadi malam saya begadang. Tumben begadang, biasanya harus selalu fit karena sepedaan. Masih suka sepedaan kan? Oh masih, tentu saja. Oke Mas, kemudian memang dinamika Radar Banyumas luar biasa, tapi ada sisi-sisi lain yang mungkin perlu kita obrolkan juga ya. Saya pengen tahu karena Mas Heri yang jauh lebih lama di Radar Banyumas. Saya ingat betul ketika pindah itu kan dari Tentara Pelajar ke sini tahun 2005 ya. Kemudian baru 1 gedung, kemudian sekarang diperluas gedungnya. Cuma kadang-kala gini Mas, nggak tahu Mas Heri pernah ngalami atau enggak, percaya nggak percaya ya. Kadang-kala itu ada aja wartawan pas lagi ngetik sendirian, lalu tiba-tiba ada mesin tik lain yang berbunyi. Ada yang wartawan lah baru datang, ada yang batuk-batuk dicari tapi nggak ketemu suara batuknya. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah dengar yang seperti itu. Jadi mungkin Mas Heri pernah. Oh ini pengalaman spiritual ya? Nah iya. Itu dulu waktu di kantor lama Tentara Pelajar. Iya. Itu di kantor lama itu sering terjadi hal-hal seperti itu ya. Nggak tahu, mungkin karena itu nggak tahu apa ya.
mungkin mesin ketiknya itu ikut-ikutan mengetik ya. Mungkin suka juga dengan suasana kerjanya kita yang selalu bergembira ya. Dinamis. Iya. Suasana kita bergembira betul. Dulu itu kadang-kala saya merasa nyaman, merasa bahagia ketika bahkan ruang kerja kita belum ada AC-nya, Mas. Iya. Sambil ngopi, sambil ngerokok. Iya. Sekarang kan haram rokok karena banyak AC. Kalau kemudian saya paksa ngerokok, mega bendahara gitu yang kemudian Mas Yudis, AC-nya rusak, denda. Aduh. Ya enggak bisa, Iya, Mas. seperti itu ya. Kondisinya sudah berbeda. Dulu kayak sekre mahasiswa. Iya. Betul, tentara pelajarnya sekre mahasiswa saya. Sekarang sudah nyaman lah ya. Nyaman. Kita bekerja dingin lah ya. Dingin, tapi nggak bisa ngerokok, Bos. Podcast ini, saya sebenarnya juga pengen ngerokok, cuma oleh sutradaranya nggak boleh. Oh iya. Jangan ngerokok. Karena saya juga nggak merokok. Saya lebih seneng dirokok soalnya. Kalau ngerokok saya enggak. Iya. Jadi kembali ke ini cerita soal radar ya. Iya. Ya banyak yang sudah kita lakukan lah ya. Mulai dari kita bikin online ya, cetak online ya, karena menghadapi ya Era itu digital tadi seperti ini ya. era digital, terus ditambah dengan COVID ini ya, kita ada digitalnya ya, biar orang bisa mengakses melalui ya di mana saja lah ya, di mana saja bisa mengakses. Kita juga ada e-paper ya. Kalau e-paper sama persis dengan koran. Ya, kalau online memang sifatnya apa ya? Sifatnya itu part time ya. Ya, lebih ngejar kecepatan ya. Ngejar kecepatan lah. Biar radar Banyumas selalu terdepan. Update. Ya. Makanya kita bagi ya. Ada dicetak, ada di online juga ya. Online. Kebetulan kalau medsos kan dunianya anak muda sekarang. Iya, sama seperti saya. Iya, saya paham. Iya. Muda, nggak tahu muda apa. Ya, jadi kalau medsos yang garap juga anak-anak muda di tempat kita. Iya. Ya. Tapi jangan diperlihatkan, nanti kecewa. Kecewa. Membaca pemirsa YouTube, kemudian penikmat medsos kita kecewa. nanti kecewa. Oh, ternyata muda kita klasifikasinya beda. Iya. Ya. Kita juga ada pokoknya kita layani lah yang namanya keinginan warga Banyumas Raya ini tentang informasi kita layani. Betul. Bahkan termasuk hiburannya ya. Iya. Karena kita ada online. Iya, betul. Ya, itu yang real time lah ya. Butuh ada kejadian kita muat, kejadian kita muat. Betul. Nah, untuk lebih dalamnya, lebih santai, besok paginya bisa baca di koran. Lebih mendalam. Iya, lebih mendalam, termasuk bisa di smartphone. Tapi kemudian untuk dunia informasi lainnya ya, kadang orang tidak tahu ya, misalkan kayak kita ini kan terkenal dengan mendoannya. Betul. Ya, terkenal dengan mendoannya, tapi kan banyak orang yang tidak tahu di mana sih pusat bikin mendoan dan bagaimana bikin mendoan. Termasuk kita itu kan getuk, nopia, ya. Makanan khas Banyumas. Soto dan sebagainya. Iya, tapi kan tidak tahu bagaimana membuatnya. Nopia itu dibuatnya seperti apa? Nopia itu bikinnya kan unik sebenarnya. Iya. Nah, itu makanya kita bikinkan channel YouTube. Namanya Ngendong ya. Namanya Ngendong. Ya, artinya jalan-jalan ke tempat-tempat itu sambil berwisata sambil belajar ya. Termasuk ke museum apa segala lah ya. Ini kita belajar itu Ngendong. Terus juga ada Blakatakek. Itu kisah lucu. Walaupun kadang saya nontonnya nggak lucu sih, tapi ya saya paksa lucu, saya paksa nonton lucu. Itu paling lucu tuh ketika saya jadi aktornya. Saya ingat yang naik sepeda. Iya, itu followernya langsung nambah banyak banget wah. Ketika saya jadi pemeran utama. Saya nonton sampai 3 kali. Oh iya. Kadang-kali sekali. Itu apa ya? Blakatakek itu dulu. Yang jenengan yang nulis, Mas Heri yang nulis. Dicetak itu ada Blakatakek, tapi semenjak beliau ini jadi direktur, jadi agak jaim bikin Blakatakek lagi, itu diadaptasi oleh kemudian Blakatakek di YouTube kita, Cuma
ya saya memahami teman-teman memang baru dan kemudian wani perihnya itu Mas Heri. Wani perihnya saya kenal semua yang di situ. Ada Mas Tatang, Mas Uli dan sebagainya saya kenal semua. Wani perih betul. Luar biasa. Itu orang-orang konyol di Radar Banyumas itu. Jadi mereka berpikir lucu padahal tidak lucu. Iya. Makanya saya kadang bingung juga ini. Mereka bikin cerita lucu tapi tidak lucu. Justru itu lucunya. Di situ itu yang lucunya. Lucunya itu. Iya. Nah, apa? Saya itu dulu memang penulis Blakatakut. Iya, betul. Sebenarnya saya mau merahasiakan ini sampai saya mati sebenarnya. Karena banyak sekali ketika waktu itu saya jadi penulis Blakatakut ya, cerita lucu di Radar Banyumas. Jimmy Gojlok, Jenny Sariwen. Iya. Itu ada John Koplo dan sebagainya ya, Jimmy Gojlok dan sebagainya itu banyak orang lah yang ingin bertemu dengan saya, tapi saya selalu menghindar. Nah ini saya khawatirnya mereka itu mengejar-ngejar saya saat sepedaan kan nggak lucu ya. Malah jadi lucu lah. Nanti malah saya jadi cerita Blakatakut ya. Nah itu dulu saya memang nulis itu. Kemudian karena kesini-sini ya banyak lah ya, pusingan lah ngurusi ini ya, ngurusi gaji, biar nggak sampai ngurusi teman-teman ini saya pusing itu. Udahlah, nanti saya bikin cerita lucu malah nggak lucu. Lebih banyak stresnya di situ. Jadi lebih baik kayak nggak nulis. Pensiun nulis Blakatakut. Tapi mungkin nanti suatu saat bisa dicoba lagi. Coba. Iya. Nanti kalau saya punya kekuasaan sebagai pemret maksa direktur, tulis Blakatakut bos. Cuma nanti kualat, nggak berani. Tapi yang lucunya tidak lucu di Blakatakutnya YouTube. Kalau kemudian ini kan katanya teman-teman yang garap, ada Mas Puput, Mas Tatang dan Mas Ulin sebagainya itu kan ngadopsi dari cerita Blakatakut yang di koran. Cuma sepanjang saya lihat itu nggak ada kemudian personalisasi dari yang namanya Jimmy Gojlok siapa, Jenny Sariwen siapa, dan tokoh-tokoh yang di Blakatakut cetak itu nggak ada. Jadi nggak tahu mereka nyomot yang di koran kemudian dipanggungkan di YouTube cuma separuh-separuh, nggak ikhlas kemudian nyomotnya semuanya. Mungkin kedepannya bisa nanti kita bisa sharing sama Mas Puput CS ya. Jangan sharing, mereka kelas kepala, perintahkan aja bos, langsung perintahkan aja biar mana. Betul. Itu saya ini kan pengagum wanita lah. Iya. Masa di Blakatakut itu nggak ada ceweknya sama sekali? Iya. Betul loh. Aduh. Ada cewek kemudian pakainya, saya ingat yang dompet hilang itu. Yang duit itu. Masa cewek berkumis berjanggut? Aduh. Itu sebenarnya yakin menistakan Blakatakut yang asli. Padahal ketika saya menulis itu, saya selalu meresapinya bahwa saya bikin cerita Jenny Sariwen, walaupun namanya seperti itu, tapi selalu saya seksi bilang bahwa itu seksi. Sebenarnya Jenny Sariwen itu kalau kemudian divisualisasikan nggak ada bedanya dengan Tamara Pleasant. Betul. Munculnya malah Tatang pakai. Iya, itu cowok berkumis berjanggut, aduh. Betul. Yang penting rame. Iya. Lumayan kok yang nonton banyak. Iya. Tapi ya Mas Heri sering lah ikut-ikut kemudian di Blakatakut itu. Followernya lumayan kok. Followernya lumayan. Oke Mas Heri, jadi memang di 22 tahun Radar Banyumas yang kebetulan 21 September hari ini ya, kira-kira kemudian apa Mas yang mungkin baru, yang kemudian sesuatu berbeda, yang kemudian akan disajikan kepada pembaca untuk eksternal ya, pembaca, dan kemudian ya walaupun saya termasuk di jajaran manajer gitu ya, tapi kan saya tetap dapat gajian dari Radar Banyumas, kemudian membuat tenang kita bahwa kapal besar Radar Banyumas itu masih akan berlayar sampai jauh, karena kan ya mohon maaf seperti tadi banyak tetangga yang kemudian sudah sandar terlebih dahulu, sudah lelah mereka. Sudah lelah. Ya. Jadi begini, kalau kedepannya ya salah satu yang kita bikin ya ini podcast. Yes. Ya. Pada intinya kita harus terus berkarya, berinovasi, berkarya, ya, mengikuti perkembangan zaman. Ya. So intinya itulah, ya, berkarya terus, jangan sampai kita berhenti, mandek ya, berkarya, berinovasi. Nah, ketika banyak podcast gitu, tapi kan di wilayah Banyumas ini masih, saya rasa podcastnya masih ada apa enggak saya tidak tahu ya. Makanya kita bikin, karena podcast ini kan
salah satu penyampai lah ya, salah satu penyampai informasi, iya, salah satu cara menyampaikan informasi yang aktual dan faktual. Misalkan ya selama ini nanti kita menghadirkan tamu pengusaha atau bagaimana dia sukses, ya kiat-kiat bisnisnya apa saja dan kenapa dia memilih usaha itu. Nah itu kan nanti bisa jadi inspirasi bagi pemirsa YouTube Rendezvous ya. Karena inspiring ini tagline-nya luar biasa. Nah seperti itu salah satunya. Terus kalau Radar Banyumas secara umum insya Allah baik-baik saja lah. Baik-baik saja mas ya. Ke depan kita masih bisa. Anak saya masih kecil-kecil bos. Tenang saja. Insya Allah ya. Selama kita masih bersama-sama, kompak, ya. Itu terus kuncinya. berjuang bersama. Betul. Ya. Bisa lah kita melalui badai yang memang sangat mengerikan ini ya. Tapi ini kita sudah melalui badai ketiga ini ya. Krisis ya. Krisis pertama tahun berapa itu? 2008 itu ya. Terus krisis kedua ya kemarin. Terus ini ya. Covid ya. Semoga bisa ya. Kalau kita bisa melalui ini insya Allah ya. Depan tetap ini ya. Aman. Ya. Oke, Mas Heri terima kasih. Ini Mas Heri waktunya yang sibuk untuk mikiri karyawan, mau podcast bareng-bareng dengan saya, host cabutan. Dan kemudian juga terima kasih di 22 tahun Radar Banyumas. Mudah-mudahan yang disampaikan itu bukan bukan sebatas PHP, tapi memang kita meyakini apa yang kita lakukan selama on the track, kita akan kemudian terus semangat kudu murut terus. Kita tos dulu Mas Heri. Terima kasih. Oke, udah ya.